Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi pada episode berikutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Lagi-lagi tentang ilmu nahwu. Kita tahu bahwa di dalam ketika membahas tentang alamatul i'rab, contohnya ketika mengatakan tentang alamatul raf'i itu ada 4, yaitu dhamma, wawu, alif, thubutun nun. Ketika yang nasab, khafad dan seterusnya juga. Apakah di dalam menerangkan tentang alamatul i'rab tersebut dengan urutan-urutan yang sudah ada, itu boleh kita bolak-balik ataukah itu tidak boleh? Sehingga kalau memang tidak boleh, di situ berarti ada makna tersembunyi, dalam artian ada makna filosofi tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita simak penjelasan tentang filosofi alamatul i'rab yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini pertanyaannya lebih seru barangkali tentang alamatul i'rab. Kenapa tanda-tanda i'rab itu diurut sedemikian rupa? Apakah ada makna yang tersembunyi di balik itu semua? Memang ulama nahwu di dalam mengurut tanda-tanda i'rab itu punya makna-makna tersendiri. Salah satu contohnya ya i'rab rofa. Kenapa kok harus dhammah yang pertama? Padahal tanda rofa itu kan ada 4. Ada dhamma, wawu, alif, dan thubutun nun. Kenapa harus dhammah yang ditaruh di nomor 1? Dhamma itu ditaruh di nomor 1 tidak ada lain karena dhamma ini tanda yang asli. Bagaimanapun yang asli itu ya harus ditaruh di nomor 1. Kemudian setelah dhamma, kenapa kok harus wawu, kok tidak alif saja? Itu ada makna yang tersembunyi. Karena huruf yang sejenis dengan harkat dhamma itulah wawu. Makanya wawu yang nomor 2. Setelah wawu, kenapa kok alif? Ya karena alif itu saudaranya wawu. Saudara sama-sama huruf mat, saudara sama-sama huruf ilat. Makanya alif. Kemudian subutun nun kenapa ditaruh di nomor terakhir? Ya subutun nun itu ditaruh di nomor terakhir ya karena itu orang lain gitu. Makanya ditaruh di nomor terakhir. Jadi tidak heran di dalam ilmu nahwu juga ada nepotisme itu. Makanya yang lebih dekat itu didahulukan, orang lain tuh belakang. Begitu juga i'rab nasab. Kenapa i'rab nasab harus fathah yang nomor 1? Ya karena fathah itu tanda i'rab nasab yang asli, makanya ditaruh nomor 1. Kenapa kok setelah fathah alif gitu? Ya karena huruf yang sejenis dengan harakat fathah ya alif gitu. Kemudian setelah alif, kenapa kok harus kasroh yang nomor 3? Ya masalahnya kasroh ini saudaranya fathah, sama-sama harkat. Kemudian setelah itu iya. Kenapa kok harus iya? Ya karena masalahnya huruf yang sejenis dengan harkat kasroh itu iya. Baru yang terakhir hadfun nun, karena ini orang lain. Sehingga ditaruh di nomor terakhir. Kemudian khofat atau jer. Khofat itu tanda yang asli kasroh. Kenapa harus kasroh ditaruh nomor pertama? Ya masalahnya kasroh ini tanda yang asli bagi i'rab khofat. Kemudian setelah kasroh baru iya. Kenapa kok harus iya? Seperti yang tadi dikatakan bahwa huruf yang sejenis dengan harkat kasroh itulah iya. Dan yang terakhir fathah. Ya karena fathah memang saudaranya kasroh, sama-sama harkat. Jadi ada filosofinya, tidak sembarangan itu. Apakah boleh tidak secara berurutan? Sebenarnya tidak ada larangan harus berurutan itu, tidak ada itu.
Apakah kalau tidak diurut secara berurutan seperti itu kemudian berdosa? Ya tidak sampai ke sana. Ya itu hanya apa ya, biar lebih gampang, biar lebih mudah di dalam belajar. Itu ada makna-makna tersembunyi di balik itu semua. Jadi kalau semuanya dibalik-balik nanti makna filosofisnya nggak kena. iya itu. Jadi di dalam nahu ini juga ada istilah apa tadi, Sat? Nepotisme juga. Ada nepotisme juga. Jadi kalau anak tiri ya masih lebih disayang anak asli. Bahkan pengurutan i'rab saja itu juga ada filosofinya. Kenapa harus rofa, nasob, khofat atau jer, jazm? Kenapa harus rofa yang pertama? Kan gitu kan? Iya. Itu juga apa? Tidak sembarangan. Rofa itu kan maknanya terangkat kan itu. Dhamma itu kan artinya bersatu kan, bersatu. Maka orang yang bersatu, insya Allah terangkat. Kenapa kok harus jer di belakang katakanlah itu? Ya jer atau khofat kan rendah itu. Kasro itu pecah itu. Berarti orang kalau pecah itu tidak bersatu, itu akan khofat, akan rendah itu. Iya. Jadi tidak sembarangan itu. Artinya ulama di dalam menciptakan sebuah ilmu itu pasti di balik itu semua ada rahasia-rahasia yang terkandung yang barangkali kita tidak semuanya bisa memahami itu. Iya. Jadi semuanya ada makna filosofisnya. Iya. Dari yang video pertama kita sudah menjelaskan tentang makna filosofis dari kenapa selalu mencontohkan Zaidun. Begitu pula di dalam alamatul i'rab dan juga tentang aqsamul i'rab. Ini ada makna filosofisnya juga. Filosofisnya. Luar biasa ilmu nahwu ini. Dan para ulama yang mengarangnya juga tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tidak asal langsung ditaruh. Iya. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.